kasih Anda masih bersama kami dalam webinar CNBC Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Republik Indonesia. Tema utama kita, vokasi berbesan dengan ASEAN. Masih bersama saya, Erwin Surya Brata. Kita langsung tanyakan ke Pak Saufi, ini mengenai sertifikat vokasi di Filipina. Pak Saufi, sudah diakui bahkan langsung ke 80 negara. Bagaimana Indonesia bisa segera mengejar hal ini? Mas Erwin, terima kasih atas pertanyaannya. Itu cerita yang sangat baik dari Bu Lili. Jadi Filipina itu dua contoh yang bisa kita jadikan pelajaran. Yang pertama teknisi pesawat udara dan juga perawat. Perawat kita, kalau dalam merawat orang tua itu atau merawat pasien itu tidak kalah dengan perawat-perawat yang dari negara tetangga kita. Namun demikian, karena pada saat lampau dan sampai hari ini sertifikat yang dipegang oleh teman-teman Filipina, ditambah lagi kemampuan bahasa asing mereka lebih baik, sehingga di pasar tenaga kerja internasional itu posisi tawar mereka lebih baik. Di samping itu, teknisi pesawat udara mereka, atau kalau kita sederhanakan menjadi montirnya pesawat udara, itu teknisi pesawat udara dalam hal maintenance, repairing and overhaul ya, MRO, itu kawan-kawan kita atau tetangga kita tersebut mengantongi sertifikat EASA dari Eropa dan FAA dari Amerika. Nah, ini yang belum kita lakukan ya. Jadi berbekal cerita Bu Lili tadi ya, sudah saatnya sekarang kita ya mengejar ketertinggalan itu dengan mensertifikasi anak-anak kita, tenaga-tenaga yang dilatih di dalam negeri ini dengan kemampuan bahasa asing dan juga dengan sertifikat yang standarnya internasional. Apa-apa yang sudah dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi juga dalam rangka untuk mengejar capaian-capaian tersebut. Kita saat ini ya sebagai contoh program crash program kita adalah kita memberikan juga insentif kepada 10 perguruan tinggi vokasi di Indonesia ya untuk membuat skema sertifikasi. Contoh sertifikasi menyelam ya, sertifikasi guide menyelam. Itu sebelumnya tidak ada. Kita bekerja sama dengan BNSP ya untuk membuat skema tersebut yang dilakukan sebagai contoh adalah oleh Politeknik Negeri Manado. Jadi dituliskan menurut kerangka kompetensi nasional, kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI ya, itu di level 5 dan level 6 dibuatlah bagaimana spesifikasi seseorang yang memperoleh brevet atau sertifikat menjadi tour guide untuk menyelam. Dan itu diakui ya dalam waktu dekat di kawasan negara-negara ASEAN. Hanya dengan cara seperti itu ya apa-apa yang dididikkan atau diajarkan di sekolah-sekolah vokasi, begitu juga sekolah-sekolah menengah kejuruan dapat dibaca oleh penentu sertifikasi di dalam negeri dan juga luar negeri. Jadi cerita lama kita sekarang kita perbaiki dengan membuat sertifikasi itu menjadi lebih berstandar internasional ya. Apa itu? Ya, caranya adalah memberikan insentif kepada perguruan-perguruan tinggi, tahun ini baru 10, masing-masing mereka ada yang sudah membuat 15 sampai 20 skema sertifikasi untuk beberapa jenis okupansi, sehingga tahun depan akan lahir ya lebih dari 150 jenis okupansi yang tersertifikasi, sehingga siapa-siapa ya yang akan mengikuti pendidikan atau pelatihan tersebut dapat mencocokkan sedemikian rupa dan mereka mendapat sertifikat yang tidak hanya diakui dalam negeri tapi juga standarnya standar ASEAN. Sudah kita mulai tahun ini
Dan kita lihat hasilnya tahun depan, mudah-mudahan cara seperti ini akan mempercepat tenaga-tenaga terampil dari Indonesia juga dapat bersaing di luar negeri. Saya sengaja selalu mengungkap berkali-kali tentang perawat Indonesia versus Filipina dan teknisi pesawat udara MRO Indonesia dengan Filipina. Agar apa? Agar kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Mengejar agar anak-anak kita bisa tersertifikasi internasional dan bisa bersaing minimal di kancah ASEAN seperti saat ini. Saya kembalikan ke Mas Erwin. Ya, Pak Sofi, good news-nya paling tidak sudah dimulai Pak Sofi ya. Tinggal kita evaluasi bersama nanti perjalanannya sampai 1 tahun ke depan seperti apa. Kita kembali lagi ke Ibu Lili Nurlaili. Ibu Lili, mengingat betapa vitalnya pengakuan dalam bentuk sertifikasi ini, belajar dari Filipina yang sampai mendapatkan pengakuan 80 negara ini Bu ya, nggak tanggung-tanggung. Apa sih Bu sebenarnya yang diperlukan dan bagaimana kita sebagai sebuah bangsa atau negara bisa meyakinkan bahwa sertifikat yang dipegang oleh lulusan pendidikan vokasi dari negara kita ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Apakah ada mekanisme semacam perpanjangan sertifikat sehingga kita bisa diyakinkan bahwa skill yang saya punya memang mumpuni sesuai dengan sertifikat yang saya punya dan diterima. Ibu Lili, perspektif Anda Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak. Yang saya lihat adalah mereka langsung bekerja sama, misalnya dengan perusahaan dari Jerman, dari Amerika, dari Eropa, atau dari Jepang sekalipun. Nah, perusahaan itu akan melatih langsung ke Filipina, sedangkan peralatan dan seterusnya disiapkan oleh pemerintah. Sehingga dia akan real diajar oleh orang yang bersangkutan, perusahaan yang bersangkutan, dan kualifikasi ataupun kualitas daripada orang-orang yang dilatihnya itu adalah sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Sehingga ketika mereka selesai selama 1 tahun atau 2 tahun dilatih oleh orang-orang dari luar negeri tersebut, mereka otomatis akan bisa diterima di perusahaan itu. Tetapi tetap di Filipina itu mereka ketika akan bekerja ke luar negeri di Departemen Tenaga Kerjanya mereka harus melalui akreditasi lagi. Mereka harus lulus dalam pelatihan-pelatihan lagi. Jadi tidak otomatis begitu mereka dapat NC1 kemudian mereka bekerja di luar negeri. Tapi mereka harus melalui screening ataupun seleksi lagi dari Departemen Tenaga Kerja. Kemudian Departemen Tenaga Kerja itulah yang akan mengatur di mana mereka akan bekerja dan kemudian bagaimana penggajiannya sampai ketika mereka selesai misalnya 2 tahun akan memperbaiki NC2-nya, mereka sudah disambut oleh Departemen Tenaga Kerja di di bandara. Dan kemudian mereka akan dihargai dengan ucapan kamu adalah pahlawan devisa negara. Nah ini yang membuat mereka semakin bangga bekerja di luar negeri. Terima kasih. Wah Ibu Lili ini benar-benar luar biasa ya. Sedemikian diapresiasinya sampai dianggap pahlawan negara ketika saya bekerja di luar negeri dan membawa nama dunia pendidikan vokasi dari negara saya. Dari Ibu Lili kita ke Singapura, ada Ibu Enda di sana sebagai atase Dikbud KBRI di Singapura. Siapa yang tidak mengenal Singapura dan sepertinya sertifikat apapun yang dimiliki oleh orang Singapura dari dunia pendidikan vokasinya juga tidak bakalan diragukan. Seperti apa sih Bu sebagai negara maju sehingga Singapura ini sertifikasi dan juga sertifikatnya benar-benar kuat? Terima kasih Mas Erwin. Jadi kalau di sini kalau untuk pendidikan ITE itu setara dengan SMK kalau di Indonesia. Jadi Institute for Technological Institute for Technical Education. Ini dia mengeluarkan sertifikat yaitu National ITE Certificate. Ini orang lulusan ITE yang memiliki sertifikat ini yang sering disebut dengan NITEC, itu akan memperoleh gaji yang cukup tinggi. Karena ITE sudah sangat terkenal bahwa lulusannya itu mempunyai skill yang sangat handal. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa dari tahun 1992 Singapura telah mempromosikan yaitu mereka merevolusi mindset ya masyarakatnya yang tadinya
pendidikan kejuruan itu dianggap sebagai last resort, kemudian diberikan semacam kesadaran ya bahwa pendidikan vokasi itu bisa menjadi world class. Bahkan misalnya pendidikan vokasi itu bisa mentranslate knowledge based economy. Dan ini ITA telah membuktikan bahwa mereka mampu mendidik anak didiknya untuk memiliki skill yang dibutuhkan di industri dan mereka mempunyai skill yang luar biasa. Sehingga memang kalau lulusan itu memiliki sertifikat tadi, National Institute Technical Education, itu mereka akan mempunyai standar gaji yang berbeda. Dan kalau untuk sertifikat keahlian itu ada berbeda lagi. Jadi di sini semua pekerjaan itu sepertinya membutuhkan sertifikasi keahlian. Jadi walaupun hanya bekerja sebagai, misalnya bukan hanya ya, mereka bekerja sebagai caregiver gitu. Mereka memang harus ahli di bidang caregiver, maka dia harus memiliki sertifikat di bidang caregiver. Jadi segala keahlian itu ada pelatihannya secara khusus. Dan kalau kita berbicara mengenai monitoring, seberapa ketat sebenarnya once saya punya sertifikat dan sudah melalui proses sertifikasi sesuai dengan skill saya ini, apakah ada semacam expiry date-nya untuk sertifikasi yang saya miliki sehingga kualifikasinya harus diperbarui lagi? Seperti apa Ibu? Saya dengar ini memang sangat ketat kalau kita berbicara Singapura terkait dengan sertifikasi dan sertifikat. Ya, jadi sertifikasi keahlian itu ada masa berlakunya, tergantung dari masing-masing keahlian. Jadi itu diperlukan kalau misalnya kita nih ahli di bidang kecantikan rambut, kita tidak bisa membuka salon tanpa kita memiliki sertifikasi tersebut. Jadi dan itu harus di-upgrade terus sesuai dengan masa berlakunya. Misalnya itu masa berlakunya hanya 3 tahun, maka sebelum 3 tahun kita harus ikut tes lagi, ikut pelatihan lagi. Di Singapura ini ada juga yang namanya skill future. Jadi itu seperti kalau di Indonesia itu pendidikan sepanjang hayat. Jadi walaupun kita sudah bekerja di Singapura ini, kita harus terus meningkatkan diri kita, meningkatkan keterampilan kita sesuai dengan bidang yang kita minati. Dan pemerintah Singapura itu menyediakan anggaran untuk hal tersebut. Baik, kita ke Pak Ahmad Saufi, Direktur Mitra Studi Kemendikbud RI. Pak, apa yang sudah dilakukan di Singapura bisakah kita adopsi, tapi menurut konteks Indonesia kalau kita berbicara mengenai ketatnya monitoring dalam hal sertifikasi dan sertifikat yang dipegang oleh anak-anak vokasi kita? Mas Erwin, jadi sesuatu yang baik di luar, ya, yang mampu kita adopsi dan kita ubah sesuai dengan kondisi dalam negeri kita, harus kita lakukan, mau tidak mau. Kalau tidak, kita akan tertinggal di landasan. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh negara tetangga kita yang lebih baik hari ini dari apa yang sudah kita lakukan, harus ya kita contoh, kita sesuaikan dengan kondisi dalam negeri kita. Apa-apa yang sudah menjadi cerita lalu biarlah menjadi masa lalu kita tetap masa depan. Apa yang terjadi hari ini justru misalnya ya tantangan kita dalam era pandemi COVID-19 ini, kita yang tadinya berdiskusi di ruang-ruang tertutup, sekarang berdiskusi di ruang terbuka seperti ini. Ini menjadi tanggung jawab publik kita, ya. Jadi apa-apa yang sudah kita diskusikan saat ini itu bisa menjadi cermin, ya, dan pembelajaran tidak hanya bagi pemerintah yang sedang melaksanakan regulasi atau melaksanakan kebijakan, tapi juga pelaksana kebijakan itu yang juga berimbas pada masyarakat. Ya. Toh yang akan melaksanakan pendidikan ini adalah masyarakat. Masyarakat yang akan mengirim anak-anaknya ke sekolah, ke pendidikan vokasi. Apabila ya diskusi kita sore hari ini juga dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, tentunya bekerja sama kita. Pemerintah, pelaksana pendidikan vokasi memperbaiki dirinya. Dengan perbaikan yang dilakukan oleh pendidikan vokasi, otomatis akan menarik orang-orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya yang tidak lagi menjadi pilihan terakhir di sekolah vokasi. Dengan input yang baik dan dengan proses yang makin kita perbaiki, tentunya ya output anak-anak didik kita
sekolah vokasi atau politeknik ini tentunya akan benar-benar bisa lebih sesuai dengan yang diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Dan urusan sertifikasi juga menjadi urusan kita bersama, ya. Artinya ada stakeholder lain di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan sekarang ya dengan adanya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ini sudah dilaksanakan ya kolaborasi yang baik dengan lembaga-lembaga sertifikasi profesi, ya diskusi-diskusi yang membangun bagaimana cara kita memperbaiki pola sertifikasi anak-anak kita sehingga anak-anak lulusan SMK tidak sekedar membawa ijazahnya, kemudian anak-anak lulusan politeknik juga tidak sekedar membawa diplomanya atau ijazahnya, tapi juga dilengkapi dengan sertifikat kompetensi nanti sehingga dia nantinya dapat bersaing di dunia kerja tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Jadi diskusi sore hari ini benar-benar memberi masukan kepada kita dari sisi pandang India, dari sisi pandang Filipina, dan begitu juga dari Singapura. Apa-apa yang baik harus kita menjadi catatan dan sesegera mungkin kita perbaiki. Ada namanya regulasi, ada namanya deregulasi. Pemerintah insya Allah dalam waktu yang segera mungkin memperbaiki apa-apa yang masih bisa kita perbaiki. Mas Erwin. Baik, Pak Sofi, nanti kita bahas lebih detail ya Pak ya, apa yang perlu dideregulasi sehingga simplicity bisa kita kejar. Sementara kita ke India terlebih dahulu Pak Sofi, kita sapa Ibu Lestiani. Ibu, tadi India nyata-nyata sudah bisa mengejar pasar ITE dan tenaga-tenaga terampil dalam bidang ITE juga diakui oleh tingkat dunia. Sertifikasi di India seperti apa sih Ibu Lestiani, apa yang bisa kita pahami sertifikasi di negara tersebut? Baik, Mas Erwin, bahwa di India itu untuk dipandang bahwa seseorang itu mempunyai keahlian, mereka harus mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh National Trade Certificates, yaitu yang dikeluarkan oleh National Council of Vocational Training, yang diselenggarakan oleh Industrial Training Institute. Itu biasanya berkaitan dengan keterampilan di bidang engineering, kemudian non-engineering juga diperhatikan, terus kemudian konstruksi, tekstil, bahkan untuk pengembangan teknologi kulit di sini ya. Dan mereka harus para penyelenggara training ini harus memperhatikan bukan hanya masalah materinya, tetapi juga standarnya harus disesuaikan dengan yang sudah dikeluarkan oleh NCVT itu. Dan masalah tesnya, kemudian juga fasilitasnya itu juga menjadi perhatian dari National Council Vocational Training ini, di mana Industrial Training Institute yang tersebar di 33 state itu diselenggarakan. Namun demikian perlu saya informasikan juga bahwa pengembangan vocational education and training system di India itu ada 3, Mas. Jadi melalui graduate and postgraduate level spesialis itu biasanya diselenggarakan di Indian Institute of Technology maupun college yang berkaitan dengan bidang engineering. Jadi mereka di training sebagai engineers dan juga sebagai teknologis. Nah, sistem yang kedua itu di level diploma. Jadi mereka di training di lembaga semacam politeknik. Nah, mereka diarahkan untuk menjadi technician dan juga sebagai supervisor. Nah, kemudian sistem yang ketiga itu adalah di jenjang pendidikan menengah, itu mereka akan dikeluarkan sertifikat juga, tetapi di sini bukan SMK, Mas. Di India itu nggak punya SMK. Tetapi pada level 10 dan 11 itu sudah diarahkan ke vocational bagi mereka yang memang berminat untuk mengambil vocational. Jadi itu, Mas, informasi mengenai sertifikasi untuk vocational.
Ya, Pak Sofi, ini kita kembali ke poin utama yang sempat tertunda tadi Pak mengenai deregulasi sehingga penyederhanaan dari sisi legal environment bisa tercipta, dunia vokasi bisa bertumbuh lebih cepat lagi. Apa yang perlu dideregulasi dan apa yang Anda pandang regulasi yang sudah kita miliki Pak kalau kita berbicara mengenai payung regulasi untuk memajukan dunia vokasi kita, Pak Sofi? Baik, Mas Erwin, dalam waktu sangat dekat kita akan mengeluarkan peraturan menteri, peraturan direktur jenderal yang benar-benar mendukung pendidikan vokasi ini. Contoh, ya, di manakah kecakapan kerja akan diperoleh oleh anak-anak kita? Kalau zaman-zaman yang lalu, anak-anak kita memenuhi waktunya 6 semester ya untuk anak SMK di ruang kelas dan tentunya di tempat praktikum. Kecakapan kerja sebagaimana kita ketahui hanya bisa diperoleh oleh anak-anak kita di dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Contoh sederhana sekarang, Mas Menteri sudah memberikan keluasaan kepada kita semua insan-insan pendidik untuk melakukan merdeka belajar 3 semester sampai diberikan kesempatan untuk berimprovisasi, menambah pengetahuan di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Tentunya tidak bisa langsung ya kebijakan tersebut langsung bisa dipraktikkan sampai ke ujung-ujung atau ke pelosok. Kita mulai dari 1 semester dulu ya. Jadi seperti contoh bahwa dengan didirikannya rumah vokasi atau forum pengarah vokasi diperolehlah waktu untuk magang minimal itu rekomendasi dari forum pengarah vokasi langsung kita tindak lanjuti sekarang adalah pemagangan minimal atau praktek kerja minimal 1 semester. Merubah ini ya yang tadinya penuh di dalam kelas menjadi mulai magang 1 semester untuk kemudian nanti kita tingkatkan lagi menjadi 2 semester atau malah sampai 3 semester. Tentunya tidak segampang kita membalik tangan. Oleh karena itu perubahannya harus gradual. Ditambah lagi kondisi kita sedang pandemi. Tidak semua sekolah bisa langsung melakukan pembelajaran di tempat. Tidak semua sekolah mempunyai daerah yang hijau, bebas dari COVID. Rata-rata kita masih ada yang suasananya masih kuning atau merah. Tantangan-tantangan seperti ini tetap kita sikapi. Yang kita sebut tadi, perbaikan iklim, ekosistem pendidikan vokasi yang tadinya penuh di dalam kelas dan pemagangan paling hanya 3 bulan, ya tidak lebih. Sekarang kita tambahkan bahwa magangan atau praktek kerja minimal kita laksanakan 1 semester. Sesudah itu apabila dirasa menguntungkan kedua belah pihak dalam hal ini dunia usaha dan dunia industri, kita bisa tingkatkan sampai seperti tadi tantangan dari Mas Menteri, merdeka belajar, silahkan Anda berimprovisasi sampai 3 semester. Hal ini tentunya akan menjadi challenge bagi kita, ya, baik dari sisi dunia usaha dan dunia industri untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak didik di SMK untuk mereka bisa praktek lapang, praktek kerja industri di perusahaan-perusahaan mereka. Begitu juga bagi para pengelola sekolah-sekolah vokasi, ya, para direktur politeknik dan para kepala-kepala SMK menjadi challenge bagi mereka bagaimana meng-create ya pola ajar ya agar cocok waktu yang diberikan tantangan tadi sampai 3 semester dipolakan sedemikian rupa agar mereka bisa berkolaborasi sedini mungkin dengan dunia usaha dan dunia industri. Itu salah satu contoh bagaimana meregulasi dari kebijakan yang tadinya penuh kita di sekolah selama 6 semester untuk anak-anak SMK, sekarang sudah mulai menjadi longgar agar guru, kepala sekolah bersama-sama dengan siswa untuk mengkreasikan, menginovasikan apa yang harus mereka lakukan agar bisa mendapatkan kecakapan kerja di dunia usaha dan dunia industri. Mas Erwin. Baik Pak Sofi, tidak ada yang instan Pak Sofi ya. Perubahannya harus gradual tapi kita tengah menuju ke sana dan kita ada di tengah perjalanan tadi. Kita kembali ke Ibu Lili selama Anda bertugas di Manila, Filipina sebagai negara. Apa yang Anda lihat sih Ibu? Berapa kali mereka sudah mengalami perubahan ekosistem? Karena tadi Pak Sofi sempat menyebut kata-kata ekosistem dunia pendidikan vokasi. Revolusi atau mungkin evolusi yang mereka sudah jalani seperti apa sih ekosistem di Manila ini, di Filipina? Ya, baik. Terima kasih Pak Erwin. Jadi untuk perubahan vokasi di Filipina ini karena memang
TESDA itu adalah berdiri, tidak dibawa dengan Departemen Education-nya. Jadi mereka mengembangkan kurikulumnya adalah sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi kebutuhan di negara mana, butuhnya apa, langsung mereka buat kurikulumnya. Jadi begitu cepat perubahannya, oleh karena itu sampai saat ini ada 283 jurusan dan semuanya aktif. Artinya pada saat 2 tahun atau 3 tahun ternyata kurikulumnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, langsung berubah. Nah, ini adalah bagaimana mereka menyesuaikan jurusan-jurusan, keterampilan-keterampilan dengan yang ada di dunia pasar. Apa yang dibutuhkan dan keterampilan-keterampilan tersebut memang siap pakai. Jadi tidak lagi dibutuhkan 5 tahun berubah kurikulum atau 10 tahun berubah kurikulum. Bahkan pernah hanya 1 tahun langsung berubah. Karena apa? Karena memang ternyata di dunia sana dibutuhkan materi tersebut. Nah, inilah yang membuat kalau kita melihat bahwa ada kebijakan Pak Menteri yang sebelumnya, kita akan membuat SMK adalah sesuai dengan yang ada di pangsa pasar saat ini. Nah, itu yang akan kita sesuaikan. Dan saya sangat setuju dengan kebijakan tersebut. Jadi jangan kita bertindak ataupun membuat kebijakan yang lama. Artinya sudah jelas jurusannya tidak terpakai, sudah jelas, sudah penuh lulusannya tidak bekerja, tapi ternyata masih dibuka terus. Kita bukalah suatu keterampilan yang memang dibutuhkan, sehingga itulah yang akan banyak diserap oleh tenaga kerjanya. Terima kasih. Baik, Ibu Lili Nurlaili. Bapak dan Ibu ditahan terlebih dahulu, kita akan lanjutkan lagi dialog kita yang sangat menarik ini sesaat lagi. Jangan kemana-mana, webinar dengan tema Vokasi Berbesan dengan ASEAN akan kembali sesaat lagi.